yang kalian baca di saat pagi sebelum subuh ini doa fajar. Sebelum sholat subuh. Ini lihat. Doa yang diajarkan Imam Ghazali. Tentunya doanya ini adalah diambil dari potongan-potongan hadis Nabi SAW. Dan juga ada tambahan-tambahan dari beliau sendiri. Karena sudah disusun dalam bentuk doa yang panjang. Fa'as'aluka maka aku memohon kepadamu ya Allah. Fa'as'aluka maka aku memohon. Pertama menyadari bahwasanya aku ini lemah. Dalam berusaha pun lemah. Berusaha aku untuk menggapai keridhaanmu, untuk mendapatkan kemuliaan, untuk mendapatkan kebaikan. Aku berusaha ya Allah. Dengan tenagaku ternyata tenagaku juga lemah, cerdasanku juga lemah. Aku serba lemah. Untuk melakukan kebaikan, maka aku mohon fa'as'aluka ya Allah ya qadiyal umur. Maka aku mohon kepadamu lah zat yang telah menentukan dalam segala-galanya. Allah yang menentukan kamu jadi orang hebat, kamu jadi orang soleh, kamu yang jadi ustadz suri toladan, kamu jadi ustadz yang dekat kepada Allah, itu Allah. Wa ya syafiyas suduri dan wahai zat, yakni Allah. Zat yang menghilangkan, yang menjadi penyembuh hati, penyembuh dada, penyembuh hati. Zat yang membersihkan hati daripada kemunafikan. Ya, kemunafikan hilang kemunafikan, yang tinggal ketulusan. Itulah dirajin mengabdi kepada Allah. Bukan berbuat baik hanya pengen disanjung oleh manusia. Kama tujiru bainal bukhuri, seperti engkau pisah, engkau batasi, engkau kasih batas antara laut dan laut. Mungkin ini maknanya seperti apa sih laut dengan laut dibatasi? Dibatasi dengan apa? Ini yang menjelaskan para ulama yang mencoba mensyarah ini. Tujiru bainal bukhur. Mungkin barang kita bisa bawa pada satu tempat ya di negeri Arab sana. Ada satu pantai begitu. Kemudian ada air tawar dan air asin. Sampai hari ini masih ada. Uniknya itu bagaimana air kan mestinya bercampur antara air tawar dengan air asin. Akan tapi dalam kenyataannya memang air tawar-tawar. Tapi asin-asin. Pakai apa ini pembatasnya? Tujiru bainal bukhur ya kayak. Atau mungkin dimaknai seperti hanya lautan itu kan semula satu. Akan tapi ternyata terpisahkan dengan pulau-pulau. Sehingga menjadi terputuslah. Kalau ada sesuatu di pulau seberang menjadi tidak bisa pindah ke pulau seberang. Maknanya bisa saja seperti itu. Artinya apa? Yang semula menyatu jadi terpisah. Nah, yang mula menyatu jadi terpisah. Nah ini dalam hal ini apa sih? Gambarannya apa? Aku tuh dengan dosa sudah sangat dekat ya Allah. Dikit-dikit dosa. Dan kalau sudah dosa itu di neraka. Berarti saya itu menyatu dengan neraka dengan kesalahan dosa mataku dosa ini. Maka aku ya Allah engkau maha kuasa. Untuk memisah antara aku dengan dosaku. Seperti kau telah pisahkan antara pulau dengan pulau. Laut dengan pulau. Jadi ada gara-gara ada pulau. Laut sana sudah nggak ketemu dengan laut sini. Laut utara sama laut selatan. Karena pulau Jawa. Gambarannya itu hanya maksud ini menjelaskan bahasanya. Pisahkan jauhkan aku dengan dosa-dosaku. Pisahkan ya, ini dosanya dipisah. Kalau dosa dipisah dari seorang hamba ya diampuni sehingga tidak ada pada hamba tersebut dosa tersebut. Antujironi, hendaknya kau jauhkan aku, kau jaga aku, kau pisahkan aku min adzabis sa'ir daripada siksa neraka. Dari siksa neraka. Min da'watis tsuburi, dan daripada dakwatis subur, dan jauhkan kami dan menjadi orang yang mendapatkan dakwatis subur. Jadi nanti di akhirat ini ada orang dipanggil-panggil. Ada yang diseru. Ada yang diseru dalam kebaikan. Yang dibangkitkan dalam bentuk yang berbeda, ghurran muhajjalin, dengan wajah yang berbeda, tangan yang berbeda tanda kalau di ahli wudu. Kemudian ada yang dipanggil oleh ainal mutahabu nabi jalali. Mana orang hidupnya dengan cinta karena aku al-yawma udhilluhum yawma la idhilli. Ada kelompok itu. Ada sekelompok orang yang memang diseru untuk dibawa kepada kehinaan. Hei pezina,
hei pemabuk, hei begini sana-sana, grupmu terhinakan dengan itu semuanya. Jadi minta perlindungan kepada Allah agar tidak menjadi golongan yang dipanggil di akhirat nanti bersama golongan orang-orang sengsara. Itu namanya dakwati. Jadi jauhkan kami dari menjadi orang yang diseru dalam kelompok hina. Gitu. Jadi jangan sampai Allah golongkan kami dengan golongan orang-orang yang diseru dengan kehinaan. Ini suburnya adalah kehancuran. Wa min fitnatil kubur, dan jauhkan kami dari fitnah kubur. Fitnah adalah siksa di sini, siksa kubur. Kita meyakini, kita ahli sunnati wal jamaati meyakini adanya siksa kubur. Allahumma ya Allah maka surah anhu ra'yi. Ya Allah, apa yang kurang daripada kecerdasan pikirku. Wa dha'ufa anhu amali, dan juga amalku yang sangat lemah ini. Walam tablughu niyyati wa umniyati, dan telah tidak sampai niatku dan angan-anganku, harapanku min khairin, dari kebaikan. Jadi gini, ada sebuah kebaikan yang selama ini aku dengar. Ya Allah, aku mendengar kebaikan yang kau serukan. Kebaikan yang banyak kebaikan yang pernah kau mudahkan untuk kepada para imam. Kebaikan yang kau berikan kepada Imam Syafi'i dengan ilmu-ilmu, kebaikan kepada Imam Ghazali, kebaikan kepada Syekh Abdul Qadir ini. Ya Allah, ada kebaikan-kebaikan yang engkau mudahkan kepada hamba-hambamu. Akan tapi ini, qasura anhu ra'yi, aku dengan cerdasanku enggak mampu menjangkau sampai sana. Amalku juga enggak bisa. Wala tamluh niyati, dan angan-anganku, harapanku kayaknya jauh untuk menjadi orang punya kebaikan seperti mereka. Tapi ada orang yang kau mudahkan. Dia sudah hafal Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan dan seterusnya. Dia punya ilmu fikih, mengamalkan, dia punya ini. Ya Allah, maka surah anhu ra'yi, yang cerdasanku tidak bisa menjangkau, amalku juga lemah, enggak bisa menjangkau, harapanku juga enggak. Menjangkau apa? Menjangkau kebaikan min khairin wa'adtahu ahadan, yang pernah kau janjikan, min ibadika, dari hamba-hambamu, au khairin anta mu'tihi ahadan, atau kebaikan yang telah kau berikan kepada seseorang, min khalqika, dari hambamu, fa inni arghabu ilaika, dan aku merindukan kebaikan itu, fihi was'aluka iyyahu, dan aku memohon kepadamu agar kau berikan aku kepada kebaikan tersebut, ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan semesta alam. Jadi maksudnya begini, menyadari Allah, ada kebaikan-kebaikan yang telah kau berikan kepada orang-orang terkasihmu. Tapi aku tidak seperti beliau-beliau, cerdasku enggak kayak Imam Ghazali, pinterku enggak kayak Imam Syafi'i, ibadahku enggak kayak imam ini. Ya Allah, alam tablughu niyati wa umniyati. Maka berikan kepadaku itu semuanya. Maksudnya harapan dalam doa ini apa? Bercita-cita. Enggak boleh mengatakan, ya enggak mungkin kita kayak jadi Imam Syafi'i. Ya memang berat kita. Tapi yang memberikan Allah, maka khusnudzon. Tuhannya Imam Syafi'i siapa? Tuhan kita siapa? Allah Mahaku, nah gitu. Nah, kayaknya enggak perlu, wah kayak saya itu enggak mungkin deh. Apalagi kadang, wah saya bukan anaknya ustadz, enggak bisa jadi ustadz, atau ustadz, aku bukan anaknya ini. Akan tapi langsung menghadap kepada Allah, ya Allah, aku lemah, aku dengan keterbatasanku. Aku seorang hamba, akan tapi Engkau Maha Kuasa. Engkau pernah mengangkat orang-orang hebat dulu, dan Tuhannya adalah Engkau. Dan Engkau adalah Tuhanku, maka Engkau sangat mampu untuk mengangkatku jadi mulia. Itu dong. Ya. Allahumma ja'alna hadina muhtadin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mendapatkan petunjuk. Hadinya memberi petunjuk, muhtadin mendapatkan petunjuk. Jadi orang itu memberi petunjuk dan mendapatkan petunjuk. Memberi petunjuk, mendapatkan petunjuk. Jadi ada orang mendapatkan petunjuk, tapi nggak bisa ngajak. Ada orang dia benar tapi ngajak nggak bisa. Tapi pengennya, ya Allah jadikan aku benar lalu mengajak orang kepada kebenaran. Ghairu dhalin wala mudillin. Dan jangan kau jadikan kami orang sesat dan menyesatkan. Sesat jelek, lebih parah lagi jelek, menyesatkan. Harban li a'daik. Harban li a'daik, silman li awliyaik. Jadikanlah kami Allah orang yang
memerangi musuh-musuhmu. Artinya tanamkan di hatiku kebencian kepada sesuatu yang kau murkai, musuh-musuh Allah. Jadi kalau sudah diberi oleh Allah hati yang tidak senang dengan yang Allah murkai, lihat susah bermaksiat. Susah melakukan keharaman. Jadi jadikanlah kami harban li'a'daik, orang-orang yang memerangi musuh-musuhmu ya Allah. Wasilman li'aulaik, jadikan kami orang yang pasrah tunduk membantu orang-orang yang kau cintai. Silman, mudah nerima, tunduk, patuh kepada orang yang kau cintai. Jadikanlah kami orang yang bisa memerangi, memusuhi orang-orang yang kau murkai. Dan jadikan kami orang tunduk, patuh mengikuti orang yang kau cintai ya Allah. Nuhibbu bihubbika. Dan kami mencintai dengan cintamu an-nasa manusia. Jadi jadikanlah kami mencintai manusia dengan cinta yang kau inginkan. Cinta karena Allah. Bukan mencintai manusia bukan karena Allah. Nuhibbu bihubbika an-nasa. Jadikan kami ya Allah mencintai manusia dengan kecintaanmu yang kau berikan kepadaku. Cinta karena Allah. Wa nu'adi bi'adawatika. Nu'adi. Dan kami akan memerangi bi'adawatika dengan cara memerangimu. Man khalafaka, siapapun yang melanggarmu min khalqik, dari hambamu. Jadi kalau ada orang melanggarmu ya Allah, melanggar perintahmu, jadikan aku orang yang bisa memeranginya, melawannya, menegakkan kebenaran. Allahumma hadha du'a'u minni, idha hadha du'a'u wa alaikat ijabah, hadha du'a'u, Allahumma hadha du'a'u, ya Allah ini adalah permohonanku. Ya Allah ini adalah permohonanku, wa alaikal ijabah, dan engkau lah yang mengabul. Maksudnya apa ya Allah? Kami faham posisi. Kerjaan kami hanya minta dan engkau mengkabul. Maka aku sebagai hamba akan menyadari diriku sebagai hamba yang meminta. Dan kau adalah zat yang maha pemberi, malah maka berikanlah, kabulkan doaku. Wa hadzal juhdu wa alikat tuklan. Ini upayaku menuntut ilmu ya Allah dengan sungguh-sungguh. Berusaha beribadah dengan sungguh-sungguh. Walaikat tuklan, tapi semuanya aku serahkan kepadamu untuk menjadi sukses. Yang penting ini hanya berusaha ya Allah. Aku tidak bisa menjadikan diriku sukses, akan tapi aku hanya berusaha. Juhud, ini adalah upayaku ya Allah. Walaikat tuklan, kepadamu lah ya Allah aku serahkan. Tuklan ya tawakal. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Allah yang menjadikan kita semacam ini. Allah yang akan mengangkat kita. Allah menjadikan seorang alim. Allah yang memuliakan seorang hamba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya kekuatan kecuali dari Allah yang Maha Agung. Kita tidak akan mampu beribadah, kita tidak akan mampu menuntut ilmu, kita tidak akan memahami sesiap apapun kecuali Allah kehendaki itu semuanya. Maka jangan ragu untuk mengadu, memohon, mendekat kepada Allah yang Maha Kuasa, Maha Pemberi dan Maha Kasih. Ini saja insyaallah. Belum selesai baca doanya. Semoga nanti dengan pemahaman atas maknanya ini, di dalam kita memohon, membaca doa fajar semakin khusyuk ya. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.